Hai sobat pecinta sejarah. Dalam episode kali ini, admin akan membahas tentang Angkatan Darat Jerman Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita harus tahu dulu HIR adalah nama resmi untuk Angkatan Darat Jerman dari tahun 1935 hingga 1945. Setelah Perang Dunia Pertama, Perjanjian Versailles menghapus wajib militer di Jerman, mengurangi jumlah tentara Jerman menjadi 100.000 pasukan sukarelawan, dan secara tajam membatasi armada kapal perang Jerman, dan juga melarang armada kapal selam, dan melarang pembentukan Angkatan Udara Jerman. Ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933, ia bergerak cepat untuk membatalkan pembatasan ini. Dia mulai mengembangkan penerbangan militer Jerman dengan berkedok produksi sipil, dan dia bekerja dengan pabrikan untuk memperluas kapasitas militer Jerman. Krupp, misalnya, menutupi program tanknya dengan kedok konstruksi traktor. Setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg pada tanggal 2 Agustus tahun 1934, kantor presiden dan kanselir digabungkan, dan Hitler menjadi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Jerman. Menteri Perang Jerman Werner von Blomberg, seorang pendukung setia Hitler, mengubah sumpah dinas untuk pasukan Jerman, bukannya berjanji untuk membela konstitusi Jerman atau tanah air, mereka sekarang bersumpah untuk patuh tanpa syarat kepada Hitler. Pada tanggal 16 Maret tahun 1935, Hitler memperkenalkan kembali wajib militer, secara efektif mengumumkan program persenjataan rahasianya yang sebelumnya. Tentara Jerman akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 550.000 tentara, dan Reichswehr Republik Weimar akan berganti nama menjadi Wehrmacht. Sementara istilah Wehrmacht paling sering digunakan untuk menggambarkan pasukan darat Jerman, itu sebenarnya berlaku untuk seluruh militer reguler Jerman. Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Komando Tinggi Wehrmacht dirancang untuk menjalankan komando dan kendali atas 3 angkatan Wehrmacht yaitu HIR atau Angkatan Darat dan Infanteri, Luftwaffe atau Angkatan Udara, dan Kriegsmarine atau Angkatan Laut, yang masing-masing memiliki komando tinggi sendiri. Hanya 17 bulan setelah Adolf Hitler mengumumkan program persenjataan kembali Jerman pada tahun 1935, tentara mencapai target 36 divisi yang diproyeksikan. Selama musim gugur 1937, 2 korps lagi dibentuk. Pada tahun 1938 4 korps tambahan dibentuk dengan dimasukkannya 5 divisi Angkatan Darat Austria setelah Anschluss pada bulan Maret. Selama periode ekspansi di bawah Hitler, Angkatan Darat Jerman terus mengembangkan konsep yang dipelopori selama Perang Dunia Pertama, menggabungkan aset darat dan udara menjadi kekuatan senjata gabungan. Ditambah dengan metode operasional dan taktis seperti pengepungan dan pertempuran pemusnahan, militer Jerman berhasil meraih kemenangan cepat dalam 2 tahun awal Perang Dunia Kedua. Gaya perang baru yang digambarkan sebagai Blitzkrieg atau perang kilat sebagai gabungan dari kecepatan dan kekuatan penghancurnya Angkatan Darat dan Angkatan Udara Jerman saat itu. Oberkommando des Heeres atau OKH adalah komando tinggi pasukan darat Nazi Jerman. Secara teori, Oberkommando der Wehrmacht atau OKW, menjabat sebagai staf militer umum untuk Angkatan Bersenjata Reich, yang bertugas mengkoordinasikan Wehrmacht, HIR, Kriegsmarine, dan Luftwaffe. Dalam prakteknya, OKW bertindak dalam peran bawahan staf militer pribadi Hitler, menerjemahkan ide-idenya ke dalam rencana dan perintah militer. Namun, pada Perang Dunia Kedua, OKW mendapati dirinya menjalankan semakin banyak otoritas komando langsung atas unit-unit militer, khususnya di front barat. Artinya, pada tahun 1942, kewenangan Komando Tinggi Angkatan Darat atau OKH terbatas pada front timur saja. Juga secara teknis di bawah OKW adalah Waffen-SS, yang terdiri dari prajurit politik Partai Nazi. Selain melayani sebagai pengawal pribadi Hitler, mengelola kamp konsentrasi, dan melakukan beberapa kekejaman Holocaust yang paling mengerikan, orang-orang Waffen-SS bertempur sebagai pasukan tempur bersama tentara reguler. Dalam praktiknya, Waffen-SS akhirnya menjawab Kepala SS Heinrich Himmler, dan jajarannya, yaitu membengkaknya dari beberapa ratus orang pada tahun 1933 menjadi 39 divisi di akhir Perang Dunia Kedua. Meskipun mereka diejek sebagai prajurit aspal, Himmler oleh Komando Tinggi OKW, pasukan Waffen-SS diperlengkapi dengan sangat baik dan cenderung memiliki semangat kerja yang tinggi. Pada awal tahun 1944, Waffen-SS terdiri kurang dari 5% dari Wehrmacht,
tetapi menyumbang hampir seperempat divisi Panzer Jerman dan kira-kira sepertiga dari divisi Panzer Grenadier atau infanteri mekanik Wehrmacht. Kir sejauh ini merupakan angkatan militer terbesar Wehrmacht, dan, setelah pecahnya perang, Luftwaffe dan Kriegsmarine secara teoritis berada di bawah komando Angkatan Darat pada tingkat taktis. Namun, ini tidak menghasilkan pendekatan senjata gabungan yang mulus, karena OKW tidak pernah berfungsi sebagai staf gabungan sejati. Ketika kerjasama lintas angkatan militer memang terjadi, seringkali karena komandan lokal membentuk satuan tugas mandiri dengan durasi terbatas. Angkatan Darat Jerman terutama terstruktur dalam kelompok Angkatan Darat atau Heeresgruppen yang terdiri dari beberapa pasukan yang dipindahkan, direstrukturisasi atau diganti namanya selama perang. Pasukan negara sekutu, serta unit yang terdiri dari non-Jerman, juga ditugaskan ke unit Jerman. Untuk operasi Barbarossa pada tahun 1941, pasukan Angkatan Darat ditugaskan ke 3 kelompok kampanye strategis. Grup Tentara Utara dengan Leningrad sebagai tujuan kampanyenya. Pusat Grup Angkatan Darat dengan Smolensk sebagai tujuan kampanyenya. Grup Tentara Selatan dengan Kiev sebagai tujuan kampanyenya. Di bawah kelompok pasukan tingkat tentara ada juga pasukan lapangan yaitu kelompok Panzer, yang kemudian menjadi formasi Angkatan Darat itu sendiri, Korps, dan divisi. Tentara menggunakan istilah Jerman Kampfgruppe, yang setara dengan kelompok pertempuran dalam bahasa Inggris. Pengelompokan tempur sementara ini berkisar dari ukuran korps, seperti detasemen Angkatan Darat Kampf, hingga komando yang terdiri dari kompi atau bahkan peleton. Mereka diberi nama untuk perwira komando mereka. Doktrin operasional Jerman menekankan gerakan menjepit, menyapu dan gerakan lateral yang dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan musuh secepat mungkin. Pendekatan ini, disebut sebagai Blitzkrieg, adalah doktrin operasional yang berperan dalam keberhasilan serangan di Polandia dan Prancis. Blitzkrieg telah dianggap oleh banyak sejarawan berakar pada ajaran yang dikembangkan oleh Fuller, Liddell Hart, dan von Zech, dan bahkan memiliki prototipe kuno yang dipraktikkan oleh Alexander, Genghis Khan dan Napoleon. Studi terbaru tentang pertempuran Prancis juga menyarankan bahwa tindakan Rommel atau Guderian, atau keduanya telah berkontribusi pada pengembangan teoretis, dan praktik awal dari apa yang kemudian menjadi Blitzkrieg sebelum Perang Dunia Kedua, mengabaikan perintah atasan yang tidak pernah meramalkan keberhasilan spektakuler seperti itu, dan dengan demikian menyiapkan rencana yang jauh lebih bijaksana, digabungkan menjadi doktrin yang bertujuan dan menciptakan pola dasar pertama Blitzkrieg, yang kemudian memperoleh reputasi menakutkan, yang mendominasi pikiran para pemimpin sekutu. Jadi, Blitzkrieg diakui setelah fakta, dan sementara itu diadopsi oleh Wehrmacht. Hal itu tidak pernah menjadi doktrin resmi karena hanya sebagian kecil dari Wehrmacht yang dilatih untuk itu dan para pemimpin kunci di tingkat tertinggi hanya berfokus pada aspek tertentu atau bahkan ada juga yang tidak memahaminya. Kekuatan militer Angkatan Darat Jerman dikelola melalui taktik berbasis misi atau Auftragstaktik bukan taktik berbasis perintah yang terperinci, dan disiplin yang hampir seperti responsif. Begitu operasi dimulai, baik ofensif atau defensif, kecepatan dalam menanggapi perubahan keadaan dianggap lebih penting daripada perencanaan yang cermat dan koordinasi rencana baru. Dalam operasi ofensif, formasi infanteri digunakan untuk menyerang kurang lebih secara bersamaan di sebagian besar bagian depan, untuk menjepit pasukan musuh di depan mereka dan menarik perhatian mereka sendiri, sedangkan formasi bergerak dikonsentrasikan untuk menyerang hanya sektor-sektor sempit dari depan, menerobos ke belakang musuh dan mengelilinginya. Beberapa formasi infanteri mengikuti jalur formasi bergerak, membersihkan, memperluas jangkauan yang dibuat oleh serangan terobosan dan memperkuat ring yang mengelilingi formasi musuh yang tertinggal, dan kemudian secara bertahap menghancurkan mereka dalam serangan terkonsentrasi. Salah satu masalah paling signifikan yang mengganggu serangan Jerman dan pada awalnya mengkhawatirkan komandan senior adalah kesenjangan yang tercipta antara formasi cepat, atau yang disebut Blitz, yang bergerak cepat ke infanteri berikutnya, karena infanteri dianggap sebagai prasyarat untuk melindungi sayap dan belakang, formasi cepat, dan memungkinkan kolom logistik yang membawa bahan bakar, bensin, dan amunisi untuk menjangkau mereka. Dalam operasi pertahanan, formasi infanteri dikerahkan di depan, untuk mempertahankan garis pertahanan utama, dan formasi bergerak terkonsentrasi di sejumlah kecil lokasi dari mana mereka meluncurkan serangan balik terfokus terhadap pasukan musuh yang telah menembus sabuk pertahanan infanteri. Pada musim gugur 1942, di El Alamein,
Kekurangan bahan bakar memaksa Komandan Jerman, Marsekal Erwin Rommel, untuk menyebarkan unit lapis bajanya di depan dalam konsentrasi seukuran batalion untuk mengurangi jarak perjalanan ke setiap sektor, daripada membuat mereka terkonsentrasi di satu lokasi. Pada tahun 1944 Rommel berpendapat bahwa dalam menghadapi kekuatan udara Anglo-Amerika yang luar biasa, taktik menggunakan formasi cepat, terkonsentrasi tidak mungkin lagi, karena mereka tidak bisa lagi bergerak cukup cepat untuk mencapai lokasi yang terancam, karena rute pesawat pembom tempur sekutu. Karena itu, dia menyarankan agar unit-unit ini tersebar di bagian depan tepat di belakang infanteri. Komandan dan rekan-rekannya, yang kurang berpengalaman dalam pengaruh kekuatan udara sekutu, sangat tidak setuju dengan sarannya, dengan alasan bahwa ini akan melanggar prinsip utama konsentrasi kekuatan. Selama Perang Dunia Kedua, total sekitar 13,6 juta tentara bertugas di Angkatan Darat Jerman, yang terdiri dari sukarelawan dan wajib militer. Dan kemudian secara resmi dibubarkan pada Agustus tahun 1946, setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Demikianlah sejarah tentang Angkatan Darat Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Silakan like, share dan subscribe jika berkenan dengan video ini. Tinggalkan komen dan terima kasih.